Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah. Dan juga bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, selamat Natal bagi kita semua. Marilah kita saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 56 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 598 ayat 1. Sudah
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian 182 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 48 ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya
pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara bergantian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 54 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kur secara virtual Ina Deborah.
Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 26 Desember 2021. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pesta Natal kedua dengan topik Firman itu telah menjadi manusia. 2. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 26 Desember 2021, pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Stompul STH melayani di HKBP MT Haryono. 3. Ibadah Natal dan Tahun Baru HKBP Mampang Perapatan. Pesta Natal kedua dan Natal Ama Ina pada hari ini Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 bahasa Indonesia. Kita mengadakan pesta Natal kedua pukul 9.30 bahasa Batak. Dirangkai dengan perayaan Natal, Ama dan Ina. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasugit FM HKBP. Ibadah akhir tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021 masuk pukul 17 WIB bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak. Di gereja ini kita akan mengadakan ibadah akhir tahun. Kita mengumpulkan persembahan depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Ibadah Tahun Baru Keluarga pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 00 adalah ibadah Tahun Baru Keluarga. Kepada setiap keluarga untuk mengadakan ibadah Tahun Baru keluarga di rumah masing-masing. Acara Tahun Baru Keluarga disediakan gereja dan dibagikan kepada setiap jemaat pada hari ini. Kebaktian Tahun Baru pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 10 WIB di gereja kita akan mengadakan ibadah Tahun Baru, Mingguan Tahun Naim Baru, bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial Napo Sebulung HKBP. Kebaktian Minggu pada hari Minggu 2 Januari 2022 gereja kita akan mengadakan kebaktian 1 kali bahasa Batak masuk pukul 9.30 WIB. 4. Program kerja Dewan dan Seksi 2022. Pada para Dewan dan Seksi gereja kita ini untuk segera menyusun program 2022 dengan memperhatikan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 yaitu tahun kesehatian. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksana, biaya atau pendanaan. 5. Parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk parkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan keadaan yang parkir luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Parkir kendaraan disediakan di Sumbangsi, kompleks sekolah samping gereja. 6. Persembahan tahunan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi yang belum memberikan persembahan tahunan 2021 dimohon untuk dapat diberikan melalui situasi sektor masing-masing. 7. Distribusi almanak dan kalender HKBP 2022. Bagi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan sudah dapat menerima almanak dan kalender 2022 dengan menghubungi situasi sektor masing-masing. 8. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami hingga di penghujung tahun. Pada hari ini Natal kedua ya Tuhan, kami memperingati hari kelahiran-Mu di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terutama masalah pandemi COVID ya Tuhan. Kalaupun ada beberapa jemaat kami yang terpapar sakit ya Tuhan, namun Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan dukungan, Kau memberkati obat-obat yang diberikan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali pulih
dan senantiasa memuji-muji Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sekolah anak-anak kami yang walaupun masih di dalam Zoom ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka di dalam pelajarannya dan Engkau boleh naikkan kelas mereka Tuhan pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang di dalam penantian untuk mendapatkan jodoh ya Tuhan. Tuhan senantiasa membimbing mereka ya Tuhan, sehingga mereka pada tahun akan datang ya Tuhan boleh lebih bersemangat ya Tuhan dan menemukan jodohnya ya Tuhan. Untuk yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, tahun depan ya Tuhan kiranya Engkau menyertai mereka sehingga mereka bersemangat untuk mencari pekerjaan yang mereka rindukan ya Tuhan. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, terutama untuk pendeta kami, pendeta Banjarnahor ya Tuhan, di dalam pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kesembuhan, namun sementara ini masih di dalam terapi ya Tuhan. Kiranya Engkau membantu terapi itu ya Tuhan, dan kembali boleh melayani Engkau. Untuk keluarga Amang Malau ya Tuhan, Amang Ferdinand Lumban Turuan, Amang Sihombing ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan di masa tua mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan dalam keluarga ya Tuhan untuk mendampingi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, program gereja HKBP Mampang yang boleh berjalan setahun ini, terima kasih ya Tuhan. Engkau sertai seluruh perangkat gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan kami yang tak layak, sehingga dapat melepaskan kami ya Tuhan dari masa-masa kami yang sulit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 51 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kebaktian kita saat ini, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat ke-14 hingga yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Saudaraku yang kekasih, kita merayakan Natal kedua istilahnya hari ini. Saya mau mengajak perhatian kita dulu sebentar untuk membayangkan bahwa sebenarnya Natal ini luar biasa. Kita banyak pesta-pesta gerejawi, Advent, Paskah, tetapi yang luar biasa ialah Natal. Natal itu cobalah bayangkan dirayakan di seluruh dunia. Di Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Australia, bahkan untuk kita di HKBP Mampang Perapatan ini. Dengan berbagai-bagai bahasa mereka semua. Dan juga Natal ini dirayakan oleh kantor, perusahaan, sekolah, dan juga partai politik. Itu luar biasa. Tidak ada Paskah daripada partai politik. Tapi kalau Natal, ya silakan. Saudara yang kekasih, yang saya maksud dengan itu ialah bahwa Natal ini sifatnya universal. Mendunia dia. Dan selalu dikumandangkan itu tiap tahun. Satu lagu yang sangat terkenal, bahkan kita juga nyanyikan barusan di sini, Silent Night, Holy Night, malam kudus, sunyi senyap. Saudara yang kekasih, kita barusan mendengarkan pemberitahuan dari Yohanes. Apa yang baru dari situ? Lihatlah bahwa Yohanes tidak memberitakan tentang kandang domba, gembala, malaikat surgawi, bala tentara surgawi yang menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Enggak ada. Satu kata pun tidak ada tentang itu dalam Injil Yohanes. Tetapi Yohanes langsung memberitakan tentang kelahiran Yesus sebagai anak Allah.
Bagi dia tidak menarik dan tidak merasa perlu memberitakan tentang gembala dan kandang domba tadi. Dia fokus kepada hal yang sangat penting, dan itu tema daripada tulisannya saat ini, bahwa Yesus telah lahir di dunia. Dia anak Allah. Jadi bagi orang-orang yang selalu bertanya-tanya bagaimana dia lahir, siapa ayah kandungnya, siapa ibu kandungnya, apa ada acara 7 bulanan, apa ada bidan yang melahirkan menolong dia, bagi Yohanes itu tidak penting. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul lagi pada hari ini, waktu ini di tengah-tengah umat Kristiani, yang boleh membuat anak-anak kita merasa sulit, sukar untuk menjelaskan. Yohanes menolong kita untuk memberi satu kesaksian. Yesus lahir, dia anak Allah. Itulah yang disampaikan dalam nas ini. Dikatakan pada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu firman? Firman itu ialah Allah sendiri. Kalau dikatakan pada ayat yang pertama demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Stop. Jadi tidak perlu diulas-ulas siapa ibunya, siapa yang menolong dia lahir. Dikatakan di sini firman itu adalah Allah. Dan Allah itu yang telah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita. Saudaraku, oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan bagi kita. Pesan pertama dari khotbah ini berbunyi, Yesus yang lahir itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus yang lahir itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia artinya dia memberikan dari kasihnya, dikaruniakannya untuk kita umat manusia di bumi ini. Kita diberi bukan oleh karena prestasi kita, tapi kita diberi dan menerima oleh karena kasih setianya. Dan kalau kita lihat apa dilaksanakan Tuhan Yesus selama pelayanannya. Tuhan Yesus kan mulai melayani tahun 30 dan berakhir kematiannya di kayu salib pada tahun 33. Dan selama 3 tahun melaksanakan pelayanannya, dia menunjukkan kasih karunia dan kebenaran. Apa itu? Anda boleh buka umpamanya dari Alkitabmu kalau Anda bawa dalam Matius pasal 9 ayat 35. Dikatakan di situ, maka bergeraklah Yesus dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dan dia memberitakan 3 hal. Yang pertama, dia mengajar. Yang kedua, dia menginjili.
Yang ketiga, dia menyembuhkan orang yang sakit. Teaching, preaching, and healing. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus selama dalam hidupnya sebagai penyataan atau tanda daripada kasih karunia-Nya yang penuh kebenaran itu. Dia mengajar supaya apa? Supaya manusia itu berilmu, mengerti, tahu, dan menjadi pintar. Jadi dia itu mengajar anak-anak, bukan hanya anak kecil, tapi mengajar juga di bait-bait Allah. Dia menginjili atau memberitakan firman. Untuk apa? Supaya manusia kenal Allah Bapa di sorga, supaya manusia beriman. Dan dia menyembuhkan orang yang sakit. Supaya apa? Supaya mereka sehat. Itulah pelayanan seutuhnya. Untuk pengetahuan, untuk iman, dan untuk jasmani. Manusia secara totalitasnya terdiri dari 3 bagian tersebut. Sehat jasmani dan rohani, pintar dan beriman. Dan saya percaya manusia-manusia Indonesia, anak-anak kita dari Mampang Perapatan ini, bila dia menjadi anak yang pintar, tapi bukan hanya pintar, bila dia beriman kepada Tuhan, dan bukan hanya itu, bila dia sehat, mensana in corpore sano, maka dia pasti memiliki masa depan yang baik di negara Indonesia ini. Dia tidak akan berbuat sewenang-wenang. Dia tidak akan mencuri, korupsi dan lain-lain. Dia taat kepada Tuhan karena imannya kepada Allah Bapa di sorga. Saudara yang kekasih, apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda bukti kebenaran dan kasih-Nya itu? Siapa yang bawa Alkitab? Ada? Enggak ada. Saya enggak tahu apa bisa ditayangkan. Coba kalau sempat ya, kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Boleh? Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Biarlah saya bacakan. Demikian kalimatnya di sana. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Itulah bukti kasih karunia dan kebenaran dalam diri Tuhan Yesus. Dia kebangkitan dan hidup. Marta dan Maria menangis sedih oleh karena saudara mereka Lazarus telah meninggal dunia. Tetapi tatkala Tuhan Yesus mendengar berita itu, Dia berkata, Lazarus itu tidak mati, dia tidur. Mari kita bangunkan dia. Dan Yesus membangunkan Lazarus hidup kembali. Makanya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maria, Marta, jangan sedih. Tuhan Yesus hadir menolong dan memberikan sukacita. Saudaraku yang kekasih yang hadir dalam kebaktian pagi ini dan juga di rumah Anda masing-masing, jangan sedih. Tuhan penolong yang sejati. Anda lebih tahu dari saya
apa yang ada dalam lubuk hatimu yang paling dalam saat ini. Apa ada pergumulanmu? Apa ada kesedihanmu? Apa ada tantangan-tantangan hidupmu? Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, jangan sedih. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Itulah kasih karunia yang pertama kita lihat. Kita lanjutkan dulu sebentar lagi. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya bacakan firman untuk itu, untuk kita. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Banyak orang berceramah, berkhotbah, menunjukkan ini loh jalan untuk hidup. Mereka hanya sebagai petunjuk. Tetapi Yesus sendiri berkata, Aku bukan hanya menunjukkan, tetapi akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Saudara yang kekasih, oleh karena itu sambutlah Yesus sebagai Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita sampai ke ujung renungan ini, kebaktian ini. Saya mengajak saudara semua, kita semua, untuk melakukan sesuatu dalam rangka sukacita karena Natal. Lakukanlah sesuatu karena Natal ini. Pesan PGI dan KWI untuk tahun 2021 berbunyi, mari ciptakan dari kasih itu persaudaraan. Ciptakan kasih itu dan persaudaraan itu. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Kita dihimbau untuk membuktikan kasih dan persaudaraan. Sekarang kita bertanya, siapakah saudaramu? Siapakah saudaraku? Siapakah saudara-saudara kita? Yang paling sederhana kita jawab, saudaraku ialah abang adikku. Tetapi khotbah untuk hari ini tidak berkata hanya soal itu. Siapakah saudaramu? Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu masukan. Anda boleh baca dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 25 sampai 36. Saya ringkaskan di ceritanya. Maka pada suatu waktu terjadilah perampokan dan seseorang itu menjadi babak belur, hartanya, uangnya dirampok dan dia dipukuli. Dia tergeletak di pinggir jalan. Dia seorang Yahudi. Maka lewatlah seorang imam. Kalau saya terjemahkan untuk zaman sekarang ini, lewatlah seorang pendeta. Si pendeta melihat yang terpapar itu, yang tubuhnya sudah berdarah-darah itu. Tapi si pendeta merasa, biarlah, daripada repot, masih ada hal-hal yang lain, maka dia lewat. Kemudian menurut perumpamaan dari Tuhan Yesus itu, datang atau lewatlah orang yang kedua. Siapa yang kedua? Dikatakan dalam versi Israel,
Levi. Untuk versi HKBP, versi untuk kita sekarang ini majelis atau sintua. Dia melihat, tapi dia berkata, aku ada tugas yang lain. Kapan-kapanlah dia lewat. Dan datanglah orang yang ketiga, seorang Samaria. Untuk versi saya, seorang non-Kristen. Dia melihat orang yang terpapar itu dan dia merasa belas kasihan. Dia turun dari keledainya, membasuh luka-luka daripada yang kena rampok orang Yahudi tadi, menaikkannya ke keledainya, dan dia rela capek jalan kaki menuntun orang yang terpapar itu dan membawanya ke tempat penginapan. Dan kepada pengurus penginapan itu dia berkata, "Saudaraku, ini sahabat saya, tolong urus dia, tolong berikan pertolongan dan segala kebutuhannya berikan. Ini panjar biaya dan ini KTP saya. Dan bila nanti satu waktu saya kembali dari tempat saya akan singgah di losmen ini dan saya akan membayar lunas semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dia." Tuhan Yesus berkata kepada orang yang di sekelilingnya, "Kalau demikian ceritanya, siapakah saudara daripada orang yang terpapar ini?" Dan orang itu menjawab, "Ya, saudaranya ialah yang menolong dia." Saudaraku, nampakkan kekristenan bukan hanya dalam ibadah seperti ini, tapi nampakkan kekristenan kita dalam praktek yang nyata. Berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Apa arti hidup? Dalam bahasa Jermannya, was ist der Sinn des Lebens? Hidup ialah menerima dan memberi. Itu hidup. Kalau hidupmu hanya mau menerima, berdoa, meminta ini itu, dan untuk dinikmati sendiri, itu namanya Kristen yang egois. Tapi hidup kekristenan yang benar-benar ialah bila apa yang saya terima, saya dengan senang hati menyalurkannya kepada orang lain. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham," Anda boleh baca Kejadian pasal 12 ayat 2. "Abraham, saya memberkati engkau, tapi kau harus menjadi saluran berkat bagi orang lain." Mampang perapatan diberikan berkat oleh Tuhan, tetapi saya juga perlu menyampaikan kalimat berikut. Anda harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih, mungkin yang seumur dengan saya atau siapa-siapa pun dari antara kita yang dulunya sekolah di SMP atau SMA, yang pada saat itu belum ada Google, belum ada internet, maka murid-murid itu harus menulis segala yang diajarkan oleh guru dari depan kelas. Dia harus tulis, dan karena itu si murid tadi harus membeli banyak buku tulis, 14 lembar, 20 lembar dan seterusnya. Dan di situ ada perkalian-perkalian. Kalau kita lihat buku tulis itu di sampul terakhir, di situ selalu tertulis perkalian 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya.
Saya merasa bosan melihat itu, tetapi pada akhirnya sesudah saya semakin dewasa, saya menerima dan memahami kalimat yang dianjurkan paling bawah di sebelah kanan, di bawah perkalian itu ada satu kalimat yang berbunyi demikian. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu sampai besok, tapi kerjakanlah apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Dan itulah pesan juga untuk kita kalau kita merayakan Natal, mengikuti Natal sebagai bakti kasih kepada orang lain. Jangan tunggu sampai besok. Jangan katakan nantilah. Karena nanti itu, esok itu bukan milikmu. Seorang pun dari antara kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti seusai kita keluar dari gereja ini. Tetapi selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Do your best, and God will take the rest. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu menguatkan kami untuk bersyukur dan berterima kasih. Tapi Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kasih itu mengikat satu persaudaraan. Dan persaudaraan kami bukan hanya dengan teman semarga, tapi orang lain, dari suku lain, dari budaya lain, dari agama lain juga. Itu saudara-saudara kami. Tolonglah buka mata dan hati kami untuk melihat, berbuat sesuatu kepada semua orang. Dan itulah pesan Natal untuk kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan menggerakkan hati kami untuk boleh berbuat sesuatu bagi kepentingan, bagi sukacita, bagi hidup orang yang lain. Berkatilah anggota jemaat-Mu yang hadir dalam kebaktian di gereja ini maupun yang ikut live streaming di rumahnya masing-masing, supaya kami merayakan Natal dan kami juga dengan senang hati bertolong-tolongan berbuat yang baik kepada semua orang. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 59. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita semua.